Selamat datang di channel kami. Football on Air adalah rumahnya para pecinta sepak bola sejati. Di sini, kamu bakal dapat konten terkini, tajam, dan seru seputar dunia sepak bola. Ia bukan lahir dari keluarga kaya, ia bukan anak ajaib dari akademi top, ia tidak tinggi, tidak mencolok, dan tidak pernah suka jadi pusat perhatian. Tapi, dunia jatuh cinta padanya. Bukan karena gaya, tapi karena jiwa. Ini adalah kisah luar biasa tentang pria sederhana yang mengubah dunia sepak bola. Ini adalah kisah N'Golo Kante. Masa kecil yang sederhana N'Golo Kante lahir pada 29 Maret 1991 di Paris, Prancis, dari pasangan imigran asal Mali. Keluarganya hidup dalam kesederhanaan. Ayahnya bekerja sebagai pemulung, ibunya sebagai pembersih rumah. Mereka tinggal di sebuah apartemen kecil di distrik Rueil-Malmaison. Sejak kecil, Kante belajar tentang kerja keras. Ia sering membantu sang ayah mencari barang bekas di jalanan. Ia berjalan kaki jauh, membawa karung besar, demi membantu keluarganya. Ia tahu sejak dini bahwa hidup tidak akan memberi kemewahan secara cuma-cuma. Setelah sang ayah meninggal ketika Kante masih kecil, beban keluarga semakin berat. Tapi justru dari keterbatasan itulah, Kante tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, rendah hati, dan tidak banyak bicara. Ia menemukan pelariannya di sepak bola. Bocah kecil yang diremehkan Kante mulai bermain bola di klub lokal Suresnes. Tapi tubuhnya kecil, kurus, dan pendek. Banyak pelatih menyepelekannya. Ia bahkan sempat dicoret dari beberapa uji coba karena dianggap tidak cukup besar. Namun di balik tubuh kecil itu, tersembunyi semangat besar. Kante memiliki stamina luar biasa. Ia berlari lebih banyak dari siapapun. Ia membaca permainan seperti veteran, meski usianya baru belasan tahun. Teman-temannya bahkan bercanda, kalau kamu kehilangan bola, tenang saja. Kante pasti akan mengambilnya kembali. Meski begitu, butuh waktu lama bagi klub profesional untuk meliriknya. Ia bukan tipe pemain yang viral, tidak ada skill flashy, tidak ada selebrasi heboh, hanya kerja keras hari demi hari. Jalan terjal menuju profesional. Barulah di usia 19 tahun, Kante mendapat kesempatan masuk Akademi Boulogne klub divisi bawah Prancis. Saat itu, banyak temannya sudah di akademi terkenal. Kante masih bermain di lapangan berdebu sambil kerja paruh waktu sebagai tukang bersih-bersih. Tahun 2012, ia melakukan debut profesional di tim utama Boulogne. Tapi tetap saja, tak ada yang benar-benar memperhatikannya. Ia bahkan bermain di nasional, divisi 3, jauh dari sorotan media. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah. Kante terus berlari. Ia tidak peduli dengan panggung. Ia hanya ingin bermain, membantu tim, dan jadi lebih baik setiap hari. Lalu datanglah kesempatan yang akan mengubah segalanya. Dari KN ke Liga Inggris. Tahun 2013, KN klub Liga 2 Prancis mengontrak N'Golo Kante. Di sana, performanya mulai menyedot perhatian. Meski tubuhnya kecil, dia mendominasi lapangan tengah dengan cara yang sangat efisien. Ia bisa merebut bola, mengalirkan bola, dan menutup celah tanpa terlihat mencolok. Musim 2014 sampai 2015, ia membawa KN promosi ke Liga 1 dan sukses bertahan di kasta tertinggi. Statistiknya mencengangkan, salah satu pemain dengan tackle dan intersepsi terbanyak di seluruh Eropa. Tapi, seperti biasa, media tidak banyak meliriknya. Sampai akhirnya, sebuah klub kecil dari Inggris mengajukan tawaran, Leicester City. Keajaiban Leicester City musim panas 2015, Kante tiba di Leicester dengan harga sekitar 5 juta pound. Tidak banyak yang mengenalnya, bahkan sebagian fans Leicester bingung siapa dia. Tapi, ketika musim dimulai, semua berubah. Leicester yang hampir degradasi musim sebelumnya, tiba-tiba jadi kuda hitam. Kante, bersama Mahrez dan Jamie Vardy, menciptakan keajaiban. Ia adalah mesin tak terlihat yang menggerakkan segalanya, menutup ruang, merebut bola, mengirim umpan. Statistiknya lagi-lagi luar biasa. Tapi yang paling menonjol adalah kehadirannya. Ia tidak pernah lelah. Ia selalu di posisi yang tepat. Ia seperti ada di dua tempat sekaligus. Dan dunia akhirnya membuka mata. Pada Mei 2016, Leicester City menjadi juara Premier League. Gelar yang mustahil. Dengan odds 5.000 banding 1 di awal musim. Dan N'Golo Kante, ia adalah fondasi dari keajaiban itu. Raksasa bernama Chelsea. Setelah satu musim yang menakjubkan, klub-klub besar mulai berebut Kante. Tapi lagi-lagi, dengan rendah hati, ia memilih Chelsea, tim yang saat itu dibangun kembali di bawah Antonio Conte. Di musim pertamanya bersama The Blues,
2016 sampai 2017, Chelsea langsung juara. Dan Kante, ia menjadi pemain terbaik Liga Inggris versi PFA, FWA, dan klub bayangkan. Dalam 2 musim berturut-turut, ia juara Premier League dengan 2 tim berbeda. Bukan tim super. Tapi karena dia si gelandang kecil yang tidak pernah jadi headline, Kante terus tampil konsisten. Tidak banyak bicara, tidak banyak gaya, tidak pernah membuat kontroversi, tidak tampil pamer. Ia datang ke latihan dengan mobil Mini Cooper, makan bersama staf dapur, dan sering menolak ajakan wawancara. "Saya bukan siapa-siapa, saya hanya ingin bermain bola," katanya dalam satu wawancara. Dan dunia pun jatuh cinta padanya. Bukan hanya karena ia hebat, tapi karena ia tulus. Sang juara dunia, tahun 2018, dunia kembali melihat kehebatan N'Golo Kante, kali ini di panggung yang lebih besar, Piala Dunia di Rusia. Tim nasional Prancis datang sebagai favorit. Mereka punya Mbappe yang cepat, Griezmann yang kreatif, dan Pogba yang flamboyan. Tapi di tengah gemerlap bintang itu, satu nama yang tak pernah absen di starting 11 adalah Kante. Ia menjadi fondasi pertahanan. Ia menutup ruang, memotong umpan, dan menghancurkan permainan lawan sebelum berkembang. Ia bermain setiap menit, hingga final. Dan pada 15 Juli 2018, Prancis menjuarai Piala Dunia. Tapi ada satu momen yang menyentuh hati. Saat para pemain Prancis merayakan trofi, Kante terlihat berdiri agak di belakang, tersenyum malu. Ia terlalu rendah hati untuk maju. Sampai Pogba dan teman-teman mendorongnya ke depan, agar ia bisa mengangkat trofi yang juga miliknya. Dia terlalu baik bahkan untuk meminta trofi itu. Tapi tanpa dia, kami takkan juara, ujar Blaise Matuidi. Itulah Kante. Selalu ada, tapi tak pernah minta disorot. Raja Eropa dan cinta yang tulus 3 tahun setelah kejayaan di Rusia, Kante kembali bersinar di Eropa. Tahun 2021, Chelsea melaju ke final Liga Champions melawan Manchester City. Banyak yang fokus pada duel pelatih dan bintang lini depan. Tapi sekali lagi, N'Golo Kante mencuri perhatian dengan cara khasnya, tanpa sorotan. Ia menjadi man of the match bukan hanya di final, tapi di semua pertandingan fase gugur. Versus Atletico Madrid, versus Real Madrid, dan versus Manchester City. Ia menghancurkan ritme permainan lawan dengan cara yang bersih, elegan, dan efisien. Chelsea juara Liga Champions 2021, dan dunia sepakat. Kante adalah gelandang terbaik di dunia saat ini. Dan lucunya, di malam final, Kante tetap pulang dengan mobil Mini Coopernya, tanpa pesta glamor, tanpa keramaian, hanya senyum kecil dan rasa syukur. Di luar lapangan, simbol kesederhanaan. Di luar lapangan, Kante dikenal sebagai salah satu pemain paling rendah hati dalam sejarah modern. Ia menolak agen yang ingin menaikkan bayaran besar demi hidup tenang. Ia tetap tinggal di rumah sederhana, meskipun bisa membeli mansion mewah. Ia membantu banyak kegiatan amal secara diam-diam. Ia bahkan pernah datang ke pesta pernikahan fans yang baru ditemuinya di masjid, karena diundang dengan sopan. Bagi Kante, sepak bola bukan tentang ketenaran, bukan tentang kekayaan, tapi tentang cinta akan permainan dan rasa syukur karena bisa hidup dari hal yang ia cintai. N'Golo Kante bukan pemain dengan tato, sorotan kamera, atau sepatu eksklusif. Tapi ia adalah jantung permainan, roh kesederhanaan dan legenda sejati. Ia membuktikan bahwa dalam dunia yang penuh dengan ego dan gemerlap, masih ada ruang untuk kerja keras, ketulusan, dan kerendahan hati. Kante mungkin tidak pernah meminta perhatian, tapi perhatian datang karena dia pantas mendapatkannya. Dan dalam sejarah sepak bola, namanya akan dikenang, bukan karena kerasnya suara, tapi karena dalamnya dampak. Terima kasih N'Golo, untuk mengingatkan kami bahwa jadi besar tidak harus jadi sombong, bahwa jadi kuat tidak harus jadi kasar, dan bahwa jadi legenda bisa dicapai dengan senyuman kecil dan hati yang besar. Kalau kamu punya kisah perjuangan yang enggak kalah inspiratif, baik itu kisah kamu sendiri, orang di sekitarmu, atau pemain bola yang kamu kagumi, jangan ragu untuk share di kolom komentar.